warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membahas salah satu materi dari matkul pendidikan kewarganegaraan, yaitu urgensi integrasi nasional. Pertama-tama saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian integrasi nasional secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, integrasi nasional terbagi atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, dan nasional itu berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, atau meliputi suatu bangsa. Selain itu, integrasi nasional kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu national integration. Kalau kita artikan satu persatu, integration itu berarti kesempurnaan atau keseluruhan, sedangkan nasional itu artinya kebangsaan. Sedangkan kata integration itu berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Integrasi nasional secara terminologi akan saya bahas melalui beberapa pakar. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Risan Nur Arfani, integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Juliati Suroyo, integrasi nasional yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan menurut Ramlan Surbakti, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Setelah itu ada jenis-jenis integrasi. Nah, menurut Miron Weiner dan Ramlan Surbakti, itu lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Integrasi politik adalah suatu penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Jenis-jenis integrasi politik ada 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Yang pertama adalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga adalah integrasi elit massa. Integrasi elit massa itu menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat yaitu integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang terakhir adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, yaitu menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selain itu, integrasi nasional dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu integrasi politik,
integrasi ekonomi dan integrasi sosial budaya. Integrasi politik itu terbagi menjadi dua, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Yang pertama, dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, sedangkan dimensi horizontal yaitu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Nah, selanjutnya itu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang terakhir, integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Yang ketiga adalah pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional menjadi tugas penting bagi suatu negara, salah satunya adalah Indonesia. Adapun penjelasan betapa penting integrasi nasional tersebut, yang pertama adalah di zaman Belanda itu pemerintah Belanda lebih mengutamakan kesetiaan kepada sesama penjajah dibandingkan dengan rakyat pribuminya. Maka dari itu, setelah Indonesia dinyatakan kemerdekaannya, kita harus menumbuhkan rasa kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi nasional. Yang kedua adalah bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga karena latar belakang bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kita membahas integrasi versus disintegrasi. Tadi kita sudah menjelaskan integrasi itu yaitu menyatukan dari perbedaan tersebut, sedangkan disintegrasi itu adalah justru kebalikan dari integrasi, yaitu memisahkan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya adalah perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ada 3 model dari sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit, kedua adalah model integrasi kolonial, dan yang terakhir adalah model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya ada pengembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama adalah adanya ancaman dari luar. Yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan. Ketiga adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat adalah ideologi negara. Yang terakhir adalah kesempatan pembangunan dalam ekonomi. Sekian dari hasil video ini, semoga bermanfaat buat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil video ini, semoga bermanfaat buat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.